Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksmatul Lailana Nabilatul Haq, dan di sini saya akan memaparkan studi kasus mengenai perilaku korupsi. Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, telah dilaporkan hilangnya pegawai negeri sipil yang bekerja di Bapenda Kota Semarang yang bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan aset di BPKAD Kota Semarang. Seharusnya ia memenuhi panggilan pemeriksaan saksi oleh Polda Jateng pada hari Kamis 25 September 2022, namun ia menghilang sehari sebelumnya. Setelah hilang lebih dari sepekan, warga dikejutkan dengan penemuan mayat terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang pada Jumat 9 September 2022. Di dekat mayat, polisi menemukan motor yang identik milik Iwan Budi hingga ponsel dan papan nama dengan tulisan Iwan Budi Paulus. Berdasarkan tes DNA, mayat yang ditemukan terbakar di Pantai Marina Semarang identik dengan Iwan Budi Paulus. Di hari hilangnya Iwan Budi, pegawai Bapenda tersebut terekam CCTV mengendarai motor di sekitar Simpang 3 Akademi Kepolisian, Akpol, pada Rabu pagi pukul 7. Di hari itu, Iwan pamit ke keluarganya pergi ke salah satu hotel untuk menghadiri sebuah acara yang Iwan menjadi salah satu narasumber. Sehari sebelumnya, Iwan juga menjadi narasumber di hotel yang sama. Namun, ia tak kunjung pulang hingga keluarga pun melaporkan hilangnya Iwan Budi ke polisi. Iwan Budi adalah saksi kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Surat resmi pemanggilan Iwan Budi sudah sampai di meja Sekretaris Daerah Kota Semarang. Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, mengatakan dari staf pemerintahan Kota Semarang hanya Iwan Budi yang dipanggil sebagai saksi. Iwan Budi rencananya akan dimintai menjadi saksi dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) di Kecamatan Mijen kepada Pemkot Semarang. Rencananya, Iwan akan dimintai keterangan soal alokasi anggaran yang belum selesai. Dari data yang ada, terdapat alokasi dana sekitar 3 miliar, tapi baru digunakan sekitar 300 juta. Hal itu membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ dari proyek tersebut belum selesai sampai sekarang. Dirkrimsus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio, mengatakan 4 saksi yang diperiksa ada kalangan PNS dan ada pihak swasta. Dia menjelaskan, hibah tanah di Kecamatan Mijen tersebut terjadi pada tahun 2010. Dwi berkomitmen akan tetap mengembangkan kasus tersebut hingga tuntas. Pencarian bagian tubuh Iwan Budi yang hilang masih dilakukan oleh petugas kepolisian. Pada Rabu 14 September 2022, polisi membawa Mochi, anjing peliharaan Iwan Budi, di TKP penemuan mayat Iwan Budi. Polisi menduga bagian tubuh dari korban mutilasi sengaja dibuang atas asumsi bahwa anggota bagian tangan tersebut tidak terbakar sempurna. Untuk kepala korban, sampai saat ini belum ditemukan. Selanjutnya, pihak kepolisian akan lebih dulu mencari pelaku, setelah itu mencari bagian tubuh korban yang hilang. Sampai saat ini, polisi belum bisa memastikan penyebab bagian tubuh korban bisa terlepas. Pemberitaan kan memang biasa. Nah, ritual desa sudah masalah gimana ya biasa. Jadi kalau masalah itu kita kan tidak tahu. Jelas. Dapat tanggapan Polda? Tidak kita tahu. Cerita Saya ibu saya tahu kalau tidak ketemu. tentang apa bu? Minta. Saya kurang tahu juga kan. Yang saya dari guru rumah tangga nggak pernah ngurusi. Dan mungkin dianya sudah nggak mau kita terlibat jauh untuk urusan kantor kan. Sudah kesini ya, minta keterangannya. Mereka masih beritahu dari saya karena mungkin mendatang saya yang sama. Kasus pembunuhan Iwan adalah salah satu dampak paling buruk yang dapat terjadi akibat perilaku korupsi. Korupsi bukan hanya semata mengenai uang, namun juga bisa menyangkut nyawa orang.
Sekian pemaparan studi kasus dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.